Oke, selamat siang Bu Nunca dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Project Titipin akan mempresentasikan tentang tugas besar kami. Perkenalkan dulu dari saya, Vincent Berwin, NIM 17. Saya Hafsa dengan NIM 14. Saya Keisha Kamila Prasilya dengan NIM 54. Dan saya Fajar Nur Olga saya dengan NIM akhir 66. Oke, jadi saya yang akan mulai pertama. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, yang dimana Project Titipin ini kami akan bertujuan untuk menjawab masalah ongkir antar pulau yang menyediakan jasa titip dengan jalur laut yang pastinya menggunakan harga yang paling terjangkau. Kami membangun sistem lengkap dari web tracking, resi yang otomatis, dan SOP yang kami berlakukan secara operasional. Hari ini kami lakukan agar pengiriman barang menjadi lebih mudah dan transparan bagi pengguna. Lanjut, untuk impact of project atau dampak dari proyek kami, yaitu pengiriman yang lebih murah. Nah, ini kayak dari pulau gitu, antar pulau jadi lebih murah. Juga untuk jalur pengirimannya lebih terstruktur karena dari proyek kami ini akan berlakukan beberapa jalur saja, jadi nanti akan terstruktur. Tracking dari nomor resi yang akan jelas bagi pengguna, juga akses logistik yang lebih luas bagi beberapa pulau yang kami pilih, dan untuk pemerataan distribusi di Indonesia. Lanjut, untuk project deliverables atau hasil dari proyek kami yang akan kami harapkan, yaitu sistem akun, pelanggan, dan form pengiriman ini untuk memulai eh, proses pengirimannya atau proses pemesanan. Lalu yang kedua ada sistem kode resi atau kode unik yang nanti buat tracking itu. Nah, ini sistem tracking pengiriman yang berbasis website yang sudah kami buat. Lalu basis data status barang di setiap checkpoint. Jadi nanti di setiap checkpoint ada status barangnya kalau dia udah berada di sini atau belum. Lanjut dengan dokumen SOP operasional pengiriman antar pulau. Oke, kita lanjut untuk WBS. Nah, di WBS ini akan saya jelaskan dengan garis besar. Yang pertama ada inisiasi. Nah, inisiasi ini merupakan fase yang awal yang kebanyakan itu legalitas, yaitu dari analisis kebutuhan apa saja di proyek ini, pengajuan dokumen-dokumen bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga persetujuan sponsor yang kita ajukan. Terus di perencanaan ada kita mengatur struktur kerja, anggaran yang paling penting di step ini, dan juga target waktu. Kayak target waktu kita selesai dan perencanaan buat dikerjakannya mulai kapan. Lanjut di pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada pengembangan sistem, karena kan kita kan udah menuliskan strukturnya di perencanaan tadi. Terus persiapan dan pelatihan serta peluncuran. Nah, peluncurannya secara resmi itu kita lakukan di pelaksanaan ini. Lalu pengawasan itu monitoring monitoring rutin dan manajemen risiko yang akan terjadi. Setelah kita meluncurkan, kita analisis apa aja risiko yang akan terjadi atau terdampak pada proyek kami. Lalu penutupan itu ada evaluasi akhir dari proyek ini dan mungkin kayak mengumpulkan dokumen arsip yang untuk serah terima akhir proyek. Jadi kita ada dokumen resmi buat mengakhiri proyek ini. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan schedule management plan proyek titipan ini, titipin yaitu tahapan waktu utama proyek kita. Yang pertama ada penyelesaian analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan dan analisis kebutuhan proyek ini. Lalu dilanjutkan oleh WBS dan rencana timeline final, yaitu penyusunan WBS dan jadwal proyeknya. Lalu ada baseline schedule, yaitu penetapan jadwal resmi proyek. Selanjutnya modul akun pelanggan selesai, yaitu penyelesaian fitur akun dan formulir pengiriman ini. Lalu ada modul tracking checkpoint, yaitu sistem tracking gudang hingga pelabuhan ini siap digunakan. Selanjutnya, uji simulasi operasional dan evaluasi, yaitu tahap simulasi alur pengiriman dan evaluasi. Lalu ada uji coba pengiriman sebenarnya, yaitu uji coba pengiriman secara nyata dengan skala yang terbatas dan launching resmi, yaitu layanan titipin ini resmi diluncurkan. Next. Lalu next. Lanjut, yaitu pengendalian dan perubahan jadwal proyek. Pengendalian jadwal dilakukan melalui monitoring progres proyek setiap 2 minggu. Perkembangan pekerjaan dibandingkan antara jadwal rencana dan jadwal aktual untuk melihat adanya deviasi. Jika terjadi deviasi, dampaknya dianalisis terhadap milestone utama dan jalur kritis proyek. Lalu tindakan korektif akan dilakukan selama masih memungkinkan tanpa mengubah milestone utama itu. Lalu ada perubahan jadwal. Selanjutnya terkait perubahan jadwal yaitu proyek menetapkan batas toleransi maksimal sebesar 10%. Perubahan jadwal di atas 10% harus mendapatkan persetujuan proyek sponsor, sedangkan perubahan di bawah 10% dapat diputuskan oleh project manager. Perubahan ruang lingkup dapat menyebabkan penyesuaian jadwal atau re-baseline dan seluruh perubahan jadwal dan hasil monitoring didokumentasikan secara resmi. Oke, next.
Lanjut, pada bagian ini saya akan menjelaskan project scope pada proyek titipin ini, yaitu batasan pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek ini. Yang pertama, in scope atau yang termasuk dalam proyek, yaitu pembuatan akun pelanggan. Disediakan formulir digital untuk proses input data pengiriman barang nantinya. Lalu ada pembuatan resi dan kode unik, yaitu sistem menghasilkan resi dan kode unik untuk mengidentifikasi setiap pengiriman. Lalu sistem pelacakan berbasis checkpoint, yaitu pengembangan sistem tracking dari gudang ke pelabuhan hingga kapal laut. Lalu ada integrasi sistem dengan proses operasional, yaitu sistem terintegrasi dengan alur operasional gudang dan pelabuhan. Ada penyusunan SOP operasional dan SOP sistem digital. Lalu ada uji coba operasional dan simulasi pengiriman. Dan terakhir dokumentasi teknis dan operasional, yaitu dokumentasi ini disusun sebagai panduan penggunaan dan operasional sistem nantinya. Lalu ada out of scope yang tidak termasuk dalam proyek. Yang pertama ada operasional layanan titip setelah sistem diluncurkan, yaitu pengelolaan operasional setelah peluncuran tidak termasuk dalam proyek ini. Lalu ada layanan logistik berbasis jalur non-laut, lalu pengembangan armada atau perangkat keras khusus, lalu ada integrasi dengan mitra logistik di luar ruang lingkup, dan pengembangan fitur komersial lanjutan, yaitu fitur tambahan yang bukan prioritas fase ini tidak termasuk dalam proyek ini. Next. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan pengendalian, perubahan, dan tanggung jawab scope ini. Pengendalian scope dilakukan dengan memastikan seluruh pekerjaan mengacu pada scope statement dan WBS. Setiap deliverable akan diverifikasi pada milestone proyek. Aktivitas di luar proyek tidak dapat dijalankan tanpa persetujuan resmi nantinya. Lalu terkait perubahan scope, setiap perubahan harus diajukan melalui change request. Lalu dampak perubahan dianalisis setelah jadwal, biaya, dan sumber daya proyek, dan persetujuan akhir berada pada proyek sponsor, dan skop baseline diperbarui jika perubahan itu disetujui. Lanjut, fokus utama dari pengelolaan skop ini adalah menjaga proyek tetap sesuai dengan tujuan, mencegah skop creep, serta memastikan seluruh deliverable sesuai dengan kebutuhan awal nantinya. Next. Oke, yaitu lanjut ke budget proyek. Untuk budget proyek titipan ini pada saat ini menunjukkan pada fixed cost atau biaya tetap. Biaya mencakup pengembangan website, hosting dan domain, database cloud, dashboard, dan admin. Dan seluruh biaya ini dikeluarkan sekali di awal proyek dengan total 21.500.000. Next. Selanjutnya, slide ini masih menjelaskan tentang budget proyek, yaitu tentang biaya operasional dan kontraktor pada proyek titipin ini yang mencakup admin gudang, operasional logistik, dan customer service dengan total 26.500.000, dan ada manajemen reserve cost, yaitu sebesar 5 juta untuk mengantisipasi resiko yang hanya dapat digunakan dengan persetujuan sponsor nantinya. Next. Oke, untuk terakhir yaitu total budget proyek ini. Slide ini menunjukkan total anggaran dari proyek titipin ini yang terdiri dari fixed cost, material cost, biaya operasional, dan manajemen reserve. Yaitu dengan total anggaran atau total keseluruhan proyek ini sebesar 78 juta. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu quality standard. Nah, quality standard yang diterapkan pada proyek titipin ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu product quality dan proses quality. Untuk produk quality, sistem dinyatakan memenuhi standar apabila hasil pengujian konsisten, data tracking akurat dalam batas toleransi, tidak terdapat kesalahan fungsional utama, serta performa sistem stabil selama beberapa siklus pengujian. Kemudian untuk proses quality dinilai dari kepatuhan terhadap SOP operasional. Seluruh tahapan harus berjalan sesuai prosedur. Metrik proses berada dalam batas yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan signifikan yang dapat menurunkan kualitas layanan atau menyebabkan keterlambatan. Next. Selanjutnya yaitu metrik quality assurance. Nah, pada metrik quality assurance ini digunakan untuk memastikan kualitas operasional titipin di setiap tahapan proses. Nah, setiap proses mulai dari penerimaan barang, penyortiran, update tracking, pengiriman laut hingga distribusi akhir memiliki standar kinerja terukur dan interval evaluasi yang jelas, baik harian, per batch maupun per pengiriman. Nah, hasil pengukurannya nanti dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk menentukan status accept atau tidak. Dan apabila tidak memenuhi, langsung diberikan rekomendasi perbaikan hingga masalah dinyatakan selesai. Next. Selanjutnya, metrik quality control. Nah, metrik quality control ini digunakan untuk memastikan kualitas produk dan layanan titip-in tetap terjaga selama operasional. Setiap komponen mulai dari sistem akun, tracking, data resi, layanan pengiriman, hingga layanan pelanggan memiliki standar kinerja yang terukur. Aktivitas pengendalian yang jelas serta interval evaluasi rutin. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk menentukan status penerimaan. Dan jika ditemukan ketidaksesuaian, langsung diberikan rekomendasi perbaikan hingga kualitas kembali sesuai standar.
Next. Selanjutnya untuk communication. Nah, communication pada proyek titip-in, seluruh informasi disampaikan kepada pihak yang tepat waktu dan terdokumentasi. Nah, komunikasi proyek dikoordinasikan oleh project manager dengan pengaturan jenis, metode, dan frekuensi komunikasi yang jelas. Setiap pembaruan dilakukan melalui change management, serta informasi sensitif dikendalikan melalui otoritas manajemen. Next. Selanjutnya, komunikasi proyek titip-in dari sisi stakeholder, metode, dan eskalasi. Nah, kebutuhan komunikasi setiap stakeholder dicatat dalam stakeholder register dan communication matrix dengan metode utama berupa rapat, email resmi, grup internal, dan sistem tracking. Komunikasi rutin dilakukan melalui koordinasi mingguan, laporan status bulanan, serta update berkala ke pelanggan. Untuk eskalasi isu, masalah tingkat rendah ditangani project manager, tingkat menengah ke deputi sponsor, dan isu kritis langsung ke sponsor. Next. Selanjutnya itu hasil identifikasi dan tingkat risiko proyek tip-in. Nah, proyek dikategorikan sebagai risiko menengah dengan risk score 24 dari skala 0 sampai 100. Risiko utama yang diidentifikasi meliputi keterlambatan infrastruktur dan sistem pendukung, kendala konektivitas jaringan operasional, serta kesiapan sumber daya operasional dan tim pendukung. Nah, dampak dari risiko tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan jadwal, gangguan proses operasional, dan penurunan kesiapan layanan saat implementasi. Next. Selanjutnya, strategi mitigasi dan pengendalian risiko pada proyek titip-in. Nah, setiap risiko memiliki mitigation plan yang jelas, dan risiko berdampak tinggi dimasukkan ke dalam project schedule dengan penugasan risk manager. Monitoring risiko dilakukan 2 mingguan, disesuaikan dengan fase proyek, serta seluruh trigger dan hasil mitigasi terdokumentasi. Risiko dikelola dalam batas waktu, skop, dan biaya, dengan penyesuaian biaya sebagai offset terakhir dan seluruh risiko dicatat dalam risk register proyek. Next. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengadaan utama proyek titip-in. Nah, item pengadaan meliputi layanan hosting dan domain, pengembangan website dan sistem tracking, sewa gudang, peralatan gudang, mitra logistik darat, serta mitra kapal laut untuk distribusi antar pulau. Fokus pengadaan diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan operasional logistik. Dilakukan hanya untuk kebutuhan yang tidak tersedia secara internal, serta seluruh proses pengadaan disesuaikan dengan jadwal construction dan delivery project. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pada slide ini ditampilkan struktur peran utama dalam proyek titip-in. Yang pertama ada project manager yang berperan sebagai koordinator utama yang mengendalikan jadwal, anggaran, dan komunikasi proyek. Lalu ada Chief of IT and Development, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi. Lalu ada Chief of Operational and Warehouse, dia berfungsi untuk menangani operasional gudang dan alur barang. Lalu ada Chief of Distribution and Fleet, mengelola distribusi dan juga koordinasi armada. Selanjutnya ada Chief of Customer and Service, memastikan komunikasi dan kepuasan pelanggan, sementara Chief of Quality Assurance berfokus pada pengendalian mutu proyek. Nah, di mana pembagian penting ini tentunya akan memastikan tanggung jawab proyek berjalan jelas dan terkoordinasi. Next slide. Baik, selanjutnya slide ini menjelaskan pendekatan manajemen stakeholder pada proyek titip-in. Nah, di mana strategi stakeholder itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Selanjutnya, yaitu analisis ini juga dilakukan berdasarkan tingkat power, interest, dan juga pengaruh dari masing-masing stakeholder. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan dukungan kolaborasi yang efektif serta pemanfaatan sumber daya yang optimal. Nah, pendekatan ini juga untuk membantu untuk meminimalkan konflik kepentingan dan risiko keterlambatan proyek. Next slide. Pada tabel ini ditampilkan pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat power dan juga interest, yang dimana PT Pelindo dan Departemen Operasional Logistik PT Pelindo memiliki power dan interest yang tertinggi sehingga menjadi stakeholder kunci atau key stakeholder. Selanjutnya, project manager dan tim IT memiliki tingkat kepentingan tinggi karena terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek. Sementara itu, vendor dan pelanggan memiliki tingkat power lebih rendah namun tetap perlu dikelola sesuai perannya. Nah, data ini menjadi dasar penentuan strategi komunikasi dan keterlibatan stakeholder dalam proyek titip-in. Next slide, please. Nah, tentunya saja di sini terlihat power and interest chart, di mana diagram ini memvisualisasikan tabel sebelumnya ke dalam power
interest chart, power and interest chart. Stakeholder di kuadran kanan atas merupakan key stakeholders yang membutuhkan keterlibatan intensif dalam proyek ini. Lalu ada di kuadran kanan bawah menunjukkan stakeholder yang perlu terus untuk diberi informasi. Lalu kuadran kiri atas perlu dijaga kepuasannya. Sedangkan kuadran kiri bawah itu cukup untuk dimonitor. Nah, pemetaan pada power interest chart ini membantu tim proyek menentukan prioritas komunikasi dan juga pengambilan keputusan dalam setiap proyeknya ini. Selanjutnya, ya tentunya kita menentukan identifikasi daripada stakeholder tersebut, yang dimana slide ini akan mengidentifikasi, yang dimana identifikasinya itu melalui brainstorming bersama tim proyek dan juga sponsor berdasarkan dampak, pengaruh sumber daya, dan juga keahlian masing-masing. Lalu stakeholder dikelompokkan menjadi dua seperti yang terlihat pada layar, yaitu ada internal dan juga eksternal, yang dimana internal seperti project manager, tim proyek, dan operational logistik. Adapun untuk yang eksternal seperti vendor, pelanggan, dan juga otoritas pelabuhan. Nah, pengelompokan ini mempermudah pengelolaan komunikasi dan koordinasi proyek. Selanjutnya, yaitu ada key stakeholder dan analisis. Pada slide ini ditampilkan key stakeholder proyek titip ini, yaitu PT Pelindo sebagai eksekutif sponsor, lalu Departemen Operasional, Logistik, dan juga tim IT sebagai pengembang sistem. Lalu analisis seperti yang sebelumnya dilakukan berdasarkan power atau interest matrix untuk menentukan keterlibatan masing-masing, di mana strategi manajemen itu dibagi menjadi key player serta keep informed dan keep satisfied. Lalu pendekatan ini juga memastikan stakeholder kunci atau key stakeholder terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan proyek. Selanjutnya, nah, ini merupakan tabel dari Project Organizational Chart, di mana huruf R menunjukkan pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu poin A itu sebagai pihak yang menyetujui, poin C sebagai pihak yang dikonsultasikan, dan poin I sebagai pihak yang diinformasikan. Nah, matriks ini berfungsi untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan seluruh aktivitas proyek yang agar memiliki penanggung jawab yang jelas. Next slide. Pada slide ini terlihat research histogram, di mana grafik ini menunjukkan distribusi jam kerja setiap perannya, roles-nya, per minggu selama proyek ini berlangsung. Terlihat bahwa kontribusi sumber daya berubah sesuai fase proyeknya dengan beban terbesar pada tim IT dan juga operasional di fase pengembangan dan juga implementasi. Nah, histogram ini tentunya akan membantu project manager mengelola kapasitas tim agar proyek tetap berjalan efisien dan juga seimbang. Kemudian saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita ini memiliki logo untuk proyek kami. Ini logonya seperti ini, ada kapal. Dan itu kayak putar-putar itu maksudnya kayak berarti distribusinya ke mana-mana ya. Nah, ini kita bentar, kita keluar dulu dari ininya. Bentar, bentar ya. Oh, ini. Oke, ini kita ke webnya. Nah, di sini di web kami ini prototype aja buat gambaran bagaimana web Dektip ini akan tampil. Nah, ini di sini ada beranda, beranda di sini ada bisa cek resi dan ada deskripsi singkat mengenai proyek kami. Lalu di sini ada cek resi, nanti kita coba fiturnya dan ini ada keunggulan yang bisa kita sampaikan ke pelanggan yang secara singkat aja, harga lebih murah dan lain-lain. Lalu tentang kami di sini ada lebih detail tentang proyek kami. Di sini ada pengertian proyek kami, apa sih manfaatnya dan misi dari proyek kami. Lalu kita juga nggak lupa untuk ngasih tahu apa sih yang kita tawarin, kenapa harus memilih kita. Nah, lanjut ada kebijakan dan syarat. Nah, ini kebijakan dan syarat ini penting untuk biar pelanggan yang menggunakan jasa kami itu tetap mematuhi kebijakan dan syarat yang harus dipatuhi dalam TTP ini. Lalu sini ada kontak. Nah, ini kontak ini buat menghubungi langsung ke kami atau customer service kami ya, lewat customer service. Nah, di sini kalian bisa isi nama, email, dan mungkin pesan yang kalian sampaikan, baik kritik maupun apapun lah. Lalu kita coba di sini yang cek resi tadi. Ini kita bisa cek resinya. Kita langsung pencet aja. Lalu kita masukkan di sini coba TTI 001. Nah, kita coba search. Nah, di sini kita bisa tracking dari di tanggal kayak gini, ada di tanggal 10 ada di Gudang Jakarta, ternyata sudah diterima. Nah, di tanggal 11 Pelabuhan Surabaya dalam pengiriman. Nah, seperti ini. Jadi tadi yang kita sebutin di awal ada tracking di setiap checkpoint, itu checkpointnya di lokasi-lokasi ini. Segitu untuk simulasi ininya webnya. Lanjut kita ke kesimpulan. Sebentar. Jadi ke next. Oke, lanjut. Nah, di kesimpulan dari proyek kami, secara singkat saja, kita mengharapkan keberhasilan pengiriman bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang pengalaman pelanggan yang puas juga, dan juga pengiriman itu merupakan sebuah janji yang kita udah janjiin buat sampai di tangan pelanggan. Berinvestasi pada sumber daya dan proses juga alat di proyek ini. Nah, layanan ini kami berikan untuk mengubah pelanggan jadi duta merek. Oke, untuk presentasi kami sudah segitu saja.
Terima kasih untuk Bu Nuca dan teman-teman sudah memperhatikan. Sekian dari kami dan terima kasih.